Halo Sobat Anime, gas lagi yuk Devil Advance. Langsung aja kita gaskeun. Waduh. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Setelah membunuh seorang penjaga, Ah Ming, salah satu raja iblis milik Zhang, ia berhasil membangkitkan kemampuannya setelah ia mendapatkan pengakuan dari Zhang. Selain itu, setelah meminum darah dari lawannya, Ah Ming ia benar-benar terbangkitkan secara sempurna. Selain itu juga di sini Ah Ming juga ia menjadi harapan bagi rekan-rekannya kalau mereka juga bisa mendapatkan kemampuan mereka yang telah menghilang itu. Dan itu juga membuat Nian ia bertanya kepada Ah Ming, "Oi, kapan kekuatanmu kembali? Apakah kau tahu alasan dibalik itu?" Ya, setelah mendengar kalau kekuatannya kembali akibat kebangkitan dari Zhang, membuat Nian, gadis montok Nian, ia menjadi super duper agresif. Hei, melihat ekspresi gadis montok Nian yang terlihat seperti seekor binatang buas, membuat Zhang menjadi takut. Hei Nian, apa yang kau lakukan? Tidak tuan, ikan buruan kita sudah ditangkap. Jadi biarkanlah aku membawamu ke tempat untuk beristirahat. Dan sisanya serahkanlah kepada kami, ujar gadis Nian ini. Dan setelahnya saat ini Ah Ming ia berbaring di atas peti mati miliknya. Dan di tempat inilah Ah Ming ia merasa nyaman sekali dapat berbaring di atas ranjang yang telah ia pesan secara khusus. Sedangkan untuk Cheng, ia sedikit heran bagaimana bisa bocah ini malah tidur di peti mati. Hei, kau seorang andit, seharusnya kau tahu dan paham bagaimana perasaanku, ya kan? Sambut dari Ah Ming. Aku melakukan ini agar aku tidak lagi berpikir kalau aku adalah manusia normal. Namun tak lama setelahnya, Blind Man ia pun datang. Ia datang ke tempat ini dengan tujuan yang jelas. Tapi sebelum ia bertanya tentang apa yang ingin ia tanyakan, ia berujar kalau target buruan mereka telah tertangkap dan ia akan segera melakukan interogasi. Tapi di sini Ah Ming ia berujar kalau masalah interogasi lebih baik masalah itu diserahkan kepada Zhang saja. Ya, di sini Ah Ming yang mengatakan ada kata-kata Zhang ataupun master mereka membuat mereka, terutama Blind Man, ia bertanya, "Ah Ming, aku ingin bertanya apakah ini ada hubungannya antara kekuatanmu yang kembali dengan Tuan? Dan aku juga tidak menduga kalau kau secara diam-diam menjulurkan kepalamu kepada Tuan," ujar Blind Man sembari meninggalkan mereka berdua. Setelah Blind Man tahu kalau ternyata alasan dibalik kembalinya kekuatan Ah Ming ada hubungannya dengan Tuan mereka. Ya, selepas Blind Man pergi, di sini Cheng ia pun bertanya kepada Ah Ming, "Hei, apa yang kau lakukan bersama Tuan secara diam-diam?" "Tidak, aku tidak melakukan apapun. Aku hanya berbicara dengan dirinya aja." "Hei, kalau berbicara, kita semua juga berbicara dengannya," sambut dari Cheng. "Ya, aku paham. Tapi yang kupikir, ini ada hubungannya ketika aku berujar kepadanya kalau aku tidak akan meninggalkannya. Dan kurasa, itu ada hubungannya dengan pengakuan dari Tuan. Dan kupikir-pikir, itulah yang membuat kekuatanku dapat kembali. Awalnya kita semua datang ke dunia ini secara tegas. Dan kita semua akan menerima Tuan sebagai Tuan atau pimpinan kita. Dan ketika ia terbangkitkan dari komanya, aku pikir hubungan kontrak kita dengan dirinya tiba-tiba saja aktif. Dan kita hanya perlu pengakuannya saja untuk mendapatkan kemampuan kita kembali." Mendengar hal itu membuat Cheng ia begitu antusias dan ia ingin segera pergi menemui Zhang untuk mendapatkan kemampuannya kembali. Walaupun di sini Cheng ia tahu kalau saat ini Zhang sedang mandi. Sedangkan untuk Zhang sendiri hilih, doi yang sedang santuy-santuy di bak mandi. Ia berpikir, ini adalah pertama kalinya aku melihat orang mati tepat di hadapanku dan itu sungguh sangat mengerikan. Tapi anehnya, aku tidak merasa bersalah. Namun di sela-sela Zhang mandi, doi pun kedatangan tamu dan itu adalah Blind Man dan juga bocah dwarf. Mereka datang ke tempat ini untuk meminta kepada Zhang untuk melakukan interogasi kepada bocah sange yang udah mereka tangkap itu. Mendengar hal itu di sini Zhang ia pun enggan untuk melakukannya dan ia meminta agar Blind Man sajalah yang mengurus hal itu dan Zhang ia akan menunggu hasilnya saja. Ya, setelah Zhang puas berendam air hangat ketika ia sudah usai dan akan keluar dari kamar mandi, tiba-tiba saja Buster. "Kimbe, kau mengejutkanku Liang Cheng. Apakah semua udah usai interogasinya?" tanya dari Zhang. "Belum, Master." Di sini Cheng yang mencoba untuk basa-basi dengan Zhang hanya untuk mendapatkan pengakuan dari Zhang. Tapi karena di sini Cheng tidak tahu harus berkata apa, kesannya mereka berdua malah jadi canggung. Dan itu juga membuat Zhang tahu kalau di sini sepertinya Cheng mencoba untuk mengakrabkan diri dengan dirinya. Maka dari itu, sembari menyentuh pundaknya Cheng, di sini Zhang berujar, "Cheng, jika ada sesuatu yang terjadi, kau bisa menceritakannya kepada diriku, meskipun aku tidak tahu harus berkata apa."
Tapi setidaknya aku masih bisa meminjamkan telingaku untuk mendengarkan ceritamu. Ya, disentuh oleh Zhang membuat Cheng tanpa sadar ia pun melakukan hal yang sama. Bahkan di sini Cheng ia juga berujar, "Master, Anda lain kali tidak perlu maju ke garis depan." Hei, ya aku paham. Aku akan mempercayakan kalian semua. Dan baiklah, aku akan pergi melihat hasil interogasi dulu dan kau bisa melakukan apa yang kau mau. Ujar Zhang yang bingung memang harus berkata apa lagi dengan Cheng. Ya, selepas melakukan hal itu di sini Zhang ia pun pergi meninggalkan Cheng seorang diri. Dan itu juga membuat Cheng juga sempat terdiam hingga pada akhirnya, "Ya, siap, itu memalukan," ujar dari Cheng. Tapi tiba-tiba saja, Cheng ia merasakan ada yang terjadi dengan tubuhnya yang artinya kekuatannya telah kembali. Setelah keluar dari kamar mandi di sini Zhang ia pun pergi menemui Blind Man untuk bertanya tentang informasi apa yang telah mereka dapatkan dari target yang mereka culik itu. Di sini Blind Man ia berujar kalau ia mendapatkan beberapa informasi yang menarik, di mana saat ini mereka berada di daerah kota yang bernama Kota Hutuo, dan itu termasuk wilayah yang cukup luas yang merupakan wilayah dari provinsi Beifeng yang ada di kerajaan Yan. Dan untuk provinsi Weifeng sendiri ternyata terdiri dari 6 kabupaten kota yang berpusat di kota Tiancheng. Dan provinsi Weifeng merupakan wilayah utara dari kerajaan Yan ini. Selain itu juga provinsi Weifeng juga merupakan wilayah konflik, di mana 100 tahun silam di provinsi ini pernah terjadi perang besar yang melibatkan lebih dari 10.000 pasukan kerajaan dengan pihak bandit. Selain di utara, kerajaan Yan juga memiliki musuh di wilayah selatan dari kerajaan Qian, kerajaan Chu, dan juga kerajaan Jin, serta beberapa kerajaan kecil lainnya. Dan itu membuat Zhang berujar kalau ini cukup menarik. Selain itu, di sini Blind Man ia juga mengatakan kalau di dunia ini terdapatlah biksu, sihir, kis, juga serta seni bela diri, di mana setiap kualifikasi terdiri dari 9 kelas rendah dan juga 1 kelas atas. Ya, mendengar hal itu di sini Zhang ia pun tidak heran karena ia tahu ini seperti komik-komik yang pernah ia buat. Dan untuk Blind Man setelah ia menjelaskan situasinya yang ada di kota tempat mereka tinggal, membuatnya bertanya, "Tuan, lantas apa rencana Anda?" Ya, di sini Zhang pun tahu dan ia juga berujar, "Ya, kau pikir apa yang harus kita lakukan? Ya, tentu saja kita harus kembali bangkit seperti zaman kejayaan kita. Dan aku tahu kau pasti telah memiliki suatu rencana. Maka dari itu, beritahu aku rencana apa yang sedang kau siapkan," ujar dari Zhang. Ya, mendengar apa yang dikatakan oleh Zhang di sini Blind Man ia pun tersenyum karena dirinya dan juga Zhang memiliki pemikiran yang sama, yaitu menguasai dunia baru ini. Dan tahap pertama yang harus mereka lakukan adalah menguasai kota ini dengan cara menyiapkan kekuatan untuk mengambil alih kota. Ya, setelah menyampaikan rencana yang memang diberikan oleh Blind Man ini, di sini Blind Man ia juga berujar, "Tuan, itu adalah rencana awal saya, tolong dikoreksi." Tidak, aku tidak memiliki komentar lain. Kau sudah melakukan dengan luar biasa, dan jika ada sesuatu yang dapat kulakukan, tolong sampaikan kepada diriku. Meskipun ya, kau tahu, aku tidak dapat membantu banyak. Ya, setelah pengakuan dari Zhang, di sini Blind Man ia merasa ada yang berbeda dengan dirinya. Karena kini sayuran yang ada di mangkok sebelah tahu-tahu ternyata dapat terbang ke mangkok sebelahnya lagi. Dan itu juga membuat Blind Man tahu kalau kini kemampuannya telah kembali. Dan tentu saja itu membuat Blind Man ia berujar, "Tuan, terima kasih atas kepercayaan Anda. Aku sudah selesai makannya." Hei, apa-apaan ini? Aing jadi bingung, pikir dari Zhang. Dan setelahnya pada sore harinya Zhang yang berjalan ia pun mendengar ada suara seseorang yang sedang nungkang. Dan begitu ia mencari tahu sumber suara itu, ia mendapatkan bocah dwarf ini yang sedang membuat sebuah miniatur kota. Dan itu membuat Zhang yang melihatnya ia bertanya, sedang apa kau? Apakah kau sedang membuat sebuah peta topografi?" Ya, hal itu pun dibenarkan oleh bocah ini. Ia berujar kalau Blind Man telah meminta kepada dirinya untuk membuat sebuah miniatur kota. Karena mereka akan mengambil alih kota ini dan peta ini akan digunakan untuk membuat sebuah strategi pertahanan yang baik. Ya, mendengar hal itu di sini Zhang ia pun tidak melakukan banyak hal. Ia hanya memberikan sebuah palu kepada bocah dwarf itu dan ia juga mengatakan, "Lanjutkanlah pekerjaanmu, aku pamit ke tempat lain." Ya, setelah ditepuk pundaknya oleh Zhang, di sini bocah dwarf itu batu-batu dan kepleset. Tapi tiba-tiba saja dia akrobatik. Waduh. Ya, hal itu pun terjadi dan menandakan kalau kekuatannya telah kembali.
Sedangkan untuk Zhang, ia kini berjalan menuju ruangannya. Namun ketika ia akan berjalan masuk ke dalam kamarnya, Zhang ia sempat tersandung sesuatu yang membuatnya harus jatuh. Jatuh di hadapan Twing. Jatuh. Jatuh di hadapan bukit boba yang waduh, luar biasa besar dan juga padat. Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Sambut gadis Nian ini. Kemunculan Nian dan juga jatuh di hadapannya tentu saja membuat Zhang sungguh sangat terkejut dan juga malu. Nian, apa yang kau lakukan di tempat ini? Tidak tuan, saya datang hanya untuk mengantarkan baju-baju milik Anda. Karena ternyata gadis Nian selama Zhang masih koma, ia sudah rajin membuatkan Zhang pakaian agar dapat digunakan oleh Zhang ketika Zhang sudah bangun dari komanya. Mendengar hal itu membuat Zhang tersentuh dan berujar, ya, aku tidak punya orang tua sejak kecil dan tak seorang pun pernah membuatkanku pakaian. Mendengar hal itu, celap, tangan Zhang langsung dihap oleh lengannya Nian dan ia juga berujar, Master, selama Master menyukainya, aku bisa memerankan jadi ibu untuk Anda. Aku bisa berperan menjadi seorang ibu untuk Anda, Master. Master, apapun yang kau inginkan, aku bersedia melakukannya. Aku sangat pandai dalam hal bermain-main seperti itu. Termasuk, kau tahu, seorang ibu itu menyusui bayi. Mendengar hal itu membuat Zhang ia tahu kalau ini akan repot. Namun sebelum kejadian mantap-mantap terjadi, di sini Bin Man, bam, ia pun datang. Dan itu tentu saja membuat gadis Nian kesal. Kampret, dasar buta. Kau tak bisa membaca situasi kah? Padahal suasananya sudah sangat bagus. Dasar kampret kau, orang buta. Ya, di sini Bin Man ia pun berujar, Master, telah terjadi sesuatu di pintu masuk penginapan. Dan ternyata di penginapan mereka didatangi oleh seorang petugas militer. Kedatangan petugas militer ke tempat ini untuk merekrut para pria-pria wajib militer untuk ikut membantu pasukan menyiapkan pembekalan. Karena memang pasukan militer akan segera melakukan penyerangan terhadap para pemberontak yang ada di wilayah utara. Kalian jangan banyak alasan untuk menolak. Kalian semua harus berhati-hati, senjataku ini tidak akan pernah mengenal ampun, ancam si kampret ini. Tapi di sini gadis Nian ia berujar kalau pria yang ada di tempat ini hanya ada 2 orang saja. Karena di sini pria Giant Ali ia setelah pergi bersama saudagar kaya. Sedangkan untuk Ah-Ming ia sedang sakit TBC. Apakah Tuan mau menyebarkan penyakit itu kepada pihak militer? Tanya gadis Nian. Ya, di sini petugas militer itu ia tidak memiliki banyak opsi dan ia meminta agar semuanya sisa-sisa pria yang ada di tempat ini untuk segera pergi bergabung dengan militer kalau tidak mau mati di tangannya. Dan itu juga tentu saja membuat Cheng dan juga bocah dwarf mereka akan pergi bersama Zhang menuju medan perang. Dan untuk Blind Man ya tentu aja dia nggak ikut. Kalian pikir apa yang dapat dilakukan oleh orang buta di medan perang? Sebelum pergi, petugas itu juga berujar, besok tengah hari kalian semua harus telah berada di barak kota. Dan itu perintah, ujar si kampret ini. Ya, setelah petugas itu pergi, di sini Blind Man ia pun datang dan berujar, Master, kita memiliki 2 opsi untuk keluar dari dalam situasi yang seperti ini. Pertama, kita harus segera berkemas dan pergi meninggalkan kota ini pada malam hari tentunya. Tapi hal itu langsung dibantah oleh Zhang. Tidak, kita akan tetap menjalankan rencana kita. Penginapan ini adalah bisnis dan juga identitas kita. Kota Hutao ini juga merupakan titik awal dari rencana kita dan akan menjadi sulit jika kita menyerah hanya karena situasi yang seperti ini. Walaupun di sini Zhang tahu kalau ini akan sulit bagi mereka untuk memulai aksi pertama mereka karena mereka memang harus langsung berhadapan dengan pemerintah kerajaan. Ini cukup sulit. Tapi karena di sini mendengar kalau Zhang tidak mau menyerah, membuat Blind Man ia berujar, bocah San, kau akan pergi bersama Tuan dan juga melindungi Tuan. Ya, mendengar bocah dwarf ini akan pergi berperang bersama Zhang membuat gadis Nian ia ingin ikut berperang juga. Tapi di sini Blind Man ia berujar, oi, kau ini wanita. Kau ingin berperang atau apakah kau ingin menjadi pelacur militer? Mendengar hal itu membuat Nian pun kesal. Dan untuk Blind Man, ia tahu kalau Zhang adalah tuan mereka dan tidak mungkin Zhang akan pergi berperang begitu saja. Maka dari itu ia meminta kepada bocah San dan juga Cheng untuk segera membantu menjaga Zhang selama peperangan terjadi. Dan keesokan harinya Zhang ia pun pergi menuju barak militer. Di tempat ini Zhang ia mendapatkan laporan dari Cheng kalau tugas mereka di tempat ini hanya untuk mengirimkan bahan makanan dan juga kebutuhan militer. Tapi di sini Cheng ia juga merasa ada yang aneh dengan kondisi pasukan yang ada bersama mereka. Karena aku tidak pernah melihat satupun pasukan militer. Aku tidak melihat satupun prajurit di tempat ini. Tidak ada satupun prajurit reguler ataupun pasukan khusus. Dan ini terlihat sungguh sangat aneh. Dan tak lama setelahnya San Ir ia pun datang.
Dan ia juga melaporkan hal yang janggal, di mana, Master, aku rasa ada sebuah kesalahan. Aku telah mengecek semua kereta distribusi dan aku tidak menemukan apapun. Aku hanya menemukan kereta itu penuh dengan bebatuan. Ya, mendapatkan laporan itu. Di sini Zhang, ia belum mengambil langkah tentang apa yang harus ia lakukan ke depannya. Hingga keesokan harinya, Cheng ia pun kembali memberikan laporan kepada Zhang kalau sepertinya malam ini akan terjadilah sebuah peristiwa. Cheng ia pun melaporkan kalau kelompok yang ada bersama mereka hanya terdiri dari 200 kavaleri yang terdiri dari orang-orang biasa. Dan seharusnya jika memang terjadi perang dan pihak musuh menyerang, ini akan membuat pasukan yang ada bersama mereka yang tidak berpengalaman dalam hal berperang akan kocar-kacir dan hancur dalam sekejap mata. Dan hal itu akan membuat pihak musuh juga dengan sangat mudah menduduki benteng yang mereka tinggali saat ini. Ya, mendapatkan laporan seperti itu, di sini Zhang ia pun paham dan sepertinya mereka di tempat ini hanya digunakan untuk sebagai umpan bagi pihak militer yang sebenarnya. Dan benar saja, pada malam harinya kini penjaga yang ada di benteng ini tiba-tiba saja kedatangan sosok asing yang langsung menyekap dan memenggal penjaga itu. Setelah memenggal seorang penjaga, salah seorang penyusup pun mencoba untuk masuk ke dalam salah satu tenda. Tapi begitu ia masuk ke dalam tenda itu, dia tertangkap oleh Cheng. Dan jelas di dalam tenda itu Cheng ia membunuh penyusup itu. Dan tentu saja suara pertarungan Cheng yang sangat cepat dapat didengar oleh para penyusup lainnya. Tapi begitu mereka akan bertindak, tiba-tiba saja dua orang penjaga itu pun mati dipenggal oleh Shan-ir. Ya, setelah membunuh 3 orang penjaga, di sini Cheng berserta Zhang yang keluar dari dalam tenda. Mereka pun melihat ada sebuah tombak yang dilepaskan ke udara. Dan itu membuat mereka sadar kalau sepertinya ini adalah sebuah tanda ataupun sinyal kalau pasukan musuh akan segera menyerang. Dan pertarungan besar mereka akan dibahas di part selanjutnya. Dan sampai jumpa, bye!